Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Alfian dari kelompok 3 dan teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang ide bisnis atau suatu produk yang bernama Baby Crab. Oke, yang pertama, tentu kamu tahu ya, Baby Crab itu apa? Baby Crab itu adalah makanan yang diolah dari tepung yang sangat enak ya tentunya, dan tentunya populer di kalangan masyarakat dan khalayak umum. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang pertama yaitu tentang land canvas yang akan dijelaskan oleh saudari Iswatu Hasanah. Oke, yang selanjutnya adalah poin kedua yaitu tentang javelin board yang akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Syuaib. Dan yang ketiga yaitu adalah minimum viable product atau MVP yang akan dijelaskan oleh saudara Ami Ad-Sabat. Dan yang terakhir tentunya adalah penjualan yang akan dijelaskan oleh saudara Jerry Bahtiar. Oke, mari kita simak penjelasan masing-masing dari audien yang kami telah persiapkan. Lean Canvas. Apa sih itu Lean Canvas? Lean Canvas merupakan sebuah template yang digunakan oleh para pebisnis atau pengusaha untuk membantu mereka dalam memecahkan ide agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Template tersebut akan membuat suatu ide yang rumit menjadi lebih fleksibel dan berfungsi untuk menemukan informasi kunci dengan mudah yang dibutuhkan dalam suatu perkembangan bisnis. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan sebuah ide bisnis saya menggunakan Lean Canvas. Lalu apa aja sih yang ada di Lean Canvas itu? Yang pertama, ada problem. Yang kedua, customer segment. Yang ketiga, unique value. Keempat, ada solusi. Yang kelima, ada channels. Yang keenam, ada revenue streams. Dan yang ketujuh ada cost structure. Untuk problem yang pertama yaitu mencari olahan kepiting dengan inovasi yang baru. Pasti kalian pernah merasa bosan dengan olahan kepiting yang itu-itu saja. Oleh karena itu kami memberikan sebuah inovasi dari olahan makanan kepiting, yaitu camilan dari Baby Crab. Untuk yang kedua, belum adanya penjual Baby Crab crispy di area tahunan khususnya kampus Unisnu Jepara. Dengan belum adanya pesaing yang cukup pesat, maka ini akan memberikan kami sebuah peluang yang tinggi untuk mendapatkan profit yang tinggi karena belum ada pesaing di area tersebut. Untuk yang ketiga, harga olahan kepiting yang mahal. Kepitingnya saja udah mahal, gimana olahannya? Tapi tenang aja, kami memberikan solusi yang terbaik untuk Anda. Kami menjual olahan Baby Crab ini dengan harga yang cukup ekonomis. Untuk segmen pasarnya yang pertama, tentu saja pecinta olahan kepiting. Tidak lucu kan kalau produk kami olahan kepiting, tapi segmennya justru ke penikmat tahu atau tempe. Lalu untuk yang kedua, anak dalam masa pertumbuhan. Kenapa anak dalam masa pertumbuhan harus makan produk kami? Karena dalam masa pertumbuhan mereka pasti membutuhkan protein yang tinggi, dan dalam produk kami sangat cocok dengan kebutuhan dari anak-anak tersebut karena kepiting mempunyai protein yang sangat tinggi. Untuk yang ketiga, pemburu makanan viral. Kenapa pemburu makan viral? Karena akan meningkatkan rasa ingin tahu. Sesuatu hal yang belum pernah dilakukan pasti akan menarik minat dari para pemburu makanan ini. Untuk selanjutnya ada unique value. Unique value-nya di sini yaitu diolah dengan higienis, bahan yang segar, dan belum ada penjual camilan ini di area tahunan. Dan juga Anda bisa secara langsung melihat bagaimana sih proses pengolahan Baby Crab apabila datang langsung ke toko offline kami. Untuk solusi yang pertama, kami menyediakan olahan dari kepiting yaitu camilan Baby Crab. Yang kedua, susahnya mendapatkan olahan Baby Crab di area tahunan, maka kami memberikan solusi yang sangat tepat untuk kalian. Untuk harga yang cukup mahal, maka kami memberikan harga olahan kepiting yang
sangat ekonomis, apalagi untuk para mahasiswa. Untuk channelnya, di sini kami yang pertama menyediakan produk kami di GrabFood. Kenapa di GrabFood? Pasti kadang ada rasa malas untuk membeli sesuatu. Jadi di sini kami memberikan solusi agar makanan yang kalian ingin makan bisa datang sendiri ke tempat Anda berada. Lalu yang kedua ada di toko offline. Yang ketiga, promosi melalui Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Kenapa di sosial media ini? Karena kebanyakan dari orang ketika ada waktu luang, mereka akan membuka aplikasi-aplikasi ini. Jadi itu memberikan peluang kami untuk memasarkan produk kami di media sosial ini, khususnya Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Untuk revenue streams, kami selalu menyediakan tester untuk pembeli pertama atau yang datang langsung ke toko offline kami. Tester ini bertujuan untuk pelanggan mengetahui rasa dari camilan kami. Jika cocok, pasti mereka akan membeli, dan tester ini juga bertujuan untuk mengambil kepercayaan mereka untuk membeli produk kami karena telah tahu bagaimana rasanya dari makanan ini. Untuk revenue streams, kemudian ada cost structure. Model yang pertama yaitu 100.000, lalu dipotong untuk kebutuhan pembelian bumbu sebesar 15.000, untuk beli tepung serbaguna 20.000, minyak goreng 24.000, plastik kemasan 10.000, dan untuk membeli gas sebesar 24.000. Itulah sebuah contoh dari penggunaan lean canvas dari ide bisnis saya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan Javelin eksperimen buat Baby Crab Kulaku dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mas Suaib, dan di sini saya akan memaparkan apa itu Javelin eksperimen buat Kulaku Baby Crab. Untuk customer segmen pertama, yaitu penyuka makanan kepiting. Dari wawancara yang kami lakukan di lapangan menyatakan bahwa mereka merupakan penyuka makanan seafood, khususnya yaitu kepiting. Mereka umumnya menyukai olahan kepiting yang belum terlalu banyak produsen makanan ini. Mereka juga sangat mendukung apabila kita membuat suatu terobosan produksi yang berbentuk camilan dari olahan seafood ini. Karena di Jepara sendiri banyak bahan baku olahan kepiting yang terdapat di daerah pesisir Jepara. Untuk itu membuat penyuka makanan kepiting sangat banyak. Untuk problem yang pertama yaitu kebosanan akan olahan kepiting yang sudah umum. Beberapa orang merasa bosan akan olahan kepiting yang diolah dengan monoton. Masalah ini membuat kami bergerak mencari ide untuk menciptakan sajian makanan yang lebih menarik dan tentunya dikemas yang sangat rapi dan praktis. Ini membuat olahan kepiting lain daripada yang lain. Untuk solution yang pertama, kami menyediakan olahan kepiting yang belum familiar di sekitar kampus Unisnu dan masyarakat Jepara dan sekitarnya. Itu kami menyediakan makanan olahan kepiting ini yang teksturnya crispy dan tentunya lezat untuk dibuat cemilan. Dan makanan ini sangat cocok untuk dibuat cemilan dan menemani mahasiswa saat berkumpul atau saat mengerjakan tugas. Untuk selanjutnya yaitu ada CS2 atau Customer Segment 2, yaitu penyuka makanan viral. Pada dasarnya setiap orang menyukai makanan viral karena mungkin makanan viral adalah makanan yang cukup ingin diketahui atau dirasakan oleh orang tersebut, atau hanya untuk sekedar mencicipi. Makanan viral juga cukup digandrungi oleh masyarakat, khususnya kaula muda, yaitu khususnya mahasiswa. Yaitu target kami itu untuk mahasiswa Unisnu di Jepara dan sekitarnya. Untuk problem yang pertama yaitu belum ada penjual baby crab area Unisnu Jepara dan sekitarnya. Dari survei kecil-kecilan yang dilakukan tim kami, makanan baby crab belum ada di Jepara. Padahal makanan ini sudah viral di beberapa kota yang lain, khususnya kota-kota yang di daerah pesisir dan banyak bahan baku olahan makanan kepiting. Untuk solusinya atau solution yang kedua yaitu kami menyediakan dan menjual baby crab viral di Unisnu Jepara.
dan khususnya tahunan sekitarnya. Untuk solusi dari masalah kami yang kedua adalah kami akan menyediakan dan menjual makanan baby crab di Wisnu Jepara dan sekitarnya. Kami akan menyediakan olahan baby crab dalam beberapa varian rasa dan kami akan menjualnya lewat beberapa sosial media yaitu WhatsApp, Facebook, Marketplace, dan Instagram tentunya. Dan untuk customer segmen yang ketiga yaitu penyuka atau penggemar makanan praktis. Dari narasumber yang kami temui di lapangan, mereka semua sangat menyukai makanan yang praktis. Alasannya karena itu sangat membantu dan sangat efisiensi terhadap waktu, hemat, dan dapat dibawa kemana-mana atau di dalam tas atau hanya dipegang. Dan makanan praktis pun cukup diandalkan untuk mereka yang memiliki kesibukan padat atau tak cukup waktu untuk mengolah dan memasak. Untuk problem yang ketiga yaitu olahan kepiting yang ribet atau kurang praktis tentunya ya. Makanan olahan seafood umumnya dimasak dan direbus terlebih dahulu sebelum kita menyantapnya. Hal tersebut membuat sebagian kalangan enggan dan malas membeli ataupun memasaknya kembali. Apalagi untuk kalangan seperti kita ini mahasiswa, mungkin memasak atau mengolah olahan kepiting kalau nggak rame-rame nggak akan siap gitu. Untuk solusinya adalah kami akan menjual baby crab dengan kemasan yang praktis dan rapi dengan berbagai varian rasa. Makanan olahan baby crab akan dikemas dengan ukuran yang pas dan cocok buat untuk cemilan yang cocok dibawa untuk mahasiswa ataupun para pekerja. Dan ini sangat cocok untuk kalangan mahasiswa yang ingin membawanya sebagai bekal ataupun oleh-oleh karena kemasan praktis. Kemasan praktis sangat disukai oleh siapapun apabila soal makanan yang pasti tetap halal dan tentunya sehat bagi tubuh. Oke, itulah pemaparan Javelin Boat yang saya paparkan untuk usaha baby crab pulaku ini. Untuk pemaparan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Sabat akan memaparkan tentang tema yaitu most viable product. Apa itu most viable product? Yaitu dengan produk yang kita miliki kita kembangkan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang diharapkan oleh para peminat di masyarakat. Kami telah melakukan beberapa pengembangan. Untuk yang pertama, kita telah membuat prototipe dari produk kami, yaitu kepiting crispy tanpa tepung original, dan hasilnya pun setelah kita pasarkan ke berbagai macam kalangan yang pecinta seafood kurang menemui tanggapan yang baik. Dengan hal tersebut kami melakukan pengembangan lagi, yaitu kepiting tanpa tepung crispy dengan berbagai macam varian rasa. Dan untuk yang kedua ini kami menemukan lebih baik, yaitu beberapa konsumen merasakan adanya minat yang hebat. Setelah tersebut kami terus melakukan pengembangan produk kami. Yang ketiga kami melakukan yaitu dengan menambahkan kepiting dengan tepung crispy dengan rasa original. Lalu kami pasarkan kembali ke masyarakat dan pecinta kepiting, dan hasilnya cukup memuaskan, yaitu berbagai macam kalangan mengatakan bahwa kepiting ini enak dengan crispy dan berbagai macam rasa yang mereka harapkan akan kami buat. Setelah tersebut kami pun membuat berbagai macam rasa untuk kepiting ini dengan hasilnya sangat memuaskan. Dengan latar belakang tersebut kami pun berinisiatif membuat kemasan yang baik, lalu dengan brand yang baik. Untuk kemasan kami menggunakan dari kemasan plastik yang telah divakum sehingga untuk menjaga kemasan ini awet dan tahan lama, dan sehingga produk kami tidak gampang melampau. Untuk yang terakhir ialah dengan brand. Kami setelah melakukan diskusi dan melalui banyak hal, kami memutuskan untuk membuat brand yaitu Crab Pulaku. Dan untuk penjualan tersebut kami akan melakukan dengan berbagai macam cara. Setelah offline kami akan merambah ke dunia online seperti Shopee, Instagram, Facebook, dan WhatsApp, dan yang lain-lain. Terima kasih. Demikian dari saya. Ya, saya di sini akan melaporkan
laporan keuangan dari produk kami Baby Crab di toko kami yaitu Crab Kulaku. Untuk alat dan bahan dalam pembuatan Baby Crab, yang pertama adalah kepiting yang masih kecil Baby Crab. Yang kedua adalah garam. Yang ketiga adalah tepung maizena. Yang keempat adalah plastik kemasan. Yang kelima penyedap rasa. Yang keenam air. Dan yang ketujuh minyak goreng. Untuk laporan pengeluaran dari membuat produk Baby Crab kami yaitu pertama adalah Baby Crab 1 kg 30.000. Yang kedua adalah garam 2.000. Yang ketiga plastik kemasan 18.000. Yang keempat tepung maizena setengah kilogram 5.000. Yang kelima penyedap rasa 2.000. Dan yang keenam minyak goreng 1 kg 25.000. Jadi total pengeluaran dalam membuat Baby Crab yaitu 82.000. Untuk strategi promosi dan penjualan, untuk sementara dan waktu ini kami hanya melayani penjualan via online. Bisa diakses di Facebook, Instagram ataupun Shopee di toko kami yaitu Crab Kulaku. Atau bisa langsung menghubungi nomor WA kami yaitu 081 225 335 166. Dan untuk keuntungan, proyeksi keuntungan dari produk kami dalam membuat produk Baby Crab tadi bisa membuat 13 bungkus yaitu 156.000. Dan total biaya pengeluaran yaitu 82.000. Jadi laba bersih kami yaitu 74.000. Untuk kendala dan hambatan dalam membuat produk kami Baby Crab yaitu yang pertama kendala. Produk Baby Crab kami yaitu cepat melempem karena beberapa hari setelah dibuat produk Baby Crab ini teksturnya berubah menjadi sedikit lembek. Dan hambatan dan juga kesalahan dalam membungkus Baby Crab yaitu masih dalam kondisi panas dan mengandung minyak yang agak banyak, membuat Baby Crab kurang diminati oleh konsumen sehingga ada beberapa bungkus Baby Crab berjamur. Dan faktor yang mempengaruhi berjamurnya Baby Crab ini yaitu dalam membungkus kurang rapat sehingga masih ada udara masuk ke dalam bungkus. Sekian, terima kasih. Itu laporan keuangan dari penjualan produk Baby Crab kami selama 1 semester. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menonton video kami. Apabila ada kesalahan ucapan dan pemaparan dalam menyampaikan materi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk investor yang berminat dengan produk kami, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.